Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah binti Abu Bakar, Cahaya ilmu, api dakwah. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang siapa aku dan apa potensiku. Setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang istimewa. Kita bukan hadir di dunia ini secara kebetulan. Allah telah memberkati kita dengan akal, perasaan, dan kemampuan yang berbeda-beda agar kita bisa berkembang dan memberi manfaat bagi sekitar. Mengenal diri sendiri menjadi langkah pertama untuk memahami potensi yang kita miliki, baik dalam hal berpikir, berkarya, maupun berbuat kebaikan. Potensi manusia tidak hanya berupa kecerdasan intelektual, tapi juga potensi spiritual, emosional, dan sosial. Semua itu harus dikembangkan agar seimbang. Tugas kita adalah memanfaatkan karunia dari Allah ini untuk hal-hal baik, belajar dengan sungguh-sungguh, menolong sesama, dan memperbaiki diri. Dengan mengenali siapa diri kita bisa lebih mudah untuk menemukan arah hidup, tujuan, serta peran kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Sebelumnya kami akan menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Untuk penjelasan yang pertama itu ada pengertian khalifah. Kata khalifah itu sendiri berasal dari bahasa Arab khalifah yang berarti pengganti atau pemimpin. Dalam konteks Islam, manusia disebut khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya pemimpin dan pengelola bumi, untuk menjaga, memakmurkan, dan menegakkan keadilan sesuai ajarannya. Jadi, manusia sebagai khalifah di bumi itu tentu mempunyai tugasnya masing-masing. Beberapa tugas manusia sebagai khalifah yaitu yang pertama, ada menjaga dan memelihara alam, yang berarti manusia tidak diperbolehkan untuk merusak atau mengeksploitasi alam secara berlebihan. Lalu, yang kedua, ada menegakkan keadilan dan kebenaran, yang berarti manusia harus menjadi contoh moral yang baik. Lalu, yang ketiga, itu ada mengelola sumber daya dengan bijak agar bermanfaat bagi seluruh makhluk. Lalu yang keempat itu ada beribadah kepada Allah, karena tugas kepemimpinan itu tidak lepas dari ketaatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang terakhir itu ada membangun kehidupan yang sejahtera dan damai. Nah, gimana sih ciri-ciri seorang khalifah yang baik itu? Nah, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah dan bertanggung jawab. Yang ketiga, adil dalam bersikap. Dan yang selanjutnya adalah khalifah peduli terhadap lingkungan dan sekitarnya. Nah, yang terakhir, khalifah itu berilmu dan menggunakan akal yang pastinya untuk kebaikan. Nah, kalian tahu gak sih contoh sikap khalifah itu? Yang pertama adalah saling menolong terhadap sesama yang membutuhkan. Nah, yang kedua ada tidak membuang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya adalah seorang khalifah pasti menghemat air dan listrik. Selanjutnya, seorang khalifah pasti menyayangi dan menjaga hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah menegur teman yang sedang berbuat salah. Jadi, kesimpulannya adalah manusia sebagai khalifah di bumi berarti pemimpin yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara dan memakmurkan bumi. Tugas ini harus dijalankan dengan tanggung jawab, keadilan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan di bumi lebih harmonis dan penuh berkah. Halo guys, kalian pernah dengar gak sih kalau Islam itu rahmatan lil alamin? Bener banget, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat seluruh alam. Oke, makna rahmatan lil alamin itu ternyata luas banget loh. Ajaran yang mengajarkan kita untuk saling hidup berdamai, saling menghormati, dan menebar kasih sayang antar sesama. Cuma antar manusia loh, Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga alam sekitar. Jadi, kita sebagai khalifah di bumi harus ikut menjaga dan menseimbangkan alam sekitar kita. Jadi, kalau kita mau menerapkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, kita bisa memulai dengan hal-hal kecil loh, seperti bertutur kata yang sopan, membantu sesama, dan menjaga lingkungan kita. Bener banget, Islam sebagai rahmatan lil alamin itu bukan cuma slogan, tapi kehidupan yang penuh cinta dan kasih. Yuk menjadi pembawa rahmat dimanapun kalian berada. Halo semuanya, kami akan menyampaikan materi tentang Islam adalah rahmatan lil alamin. Yang pertama ada pengertian Islam rahmatan lil alamin. Istilah rahmatan lil alamin berarti rahmat bagi seluruh alam. Frasa ini berasal dari Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Artinya, Islam diturunkan bukan hanya untuk umat muslim saja, tetapi untuk seluruh makhluk di bumi, manusia, hewan, dan alam semesta. Makna rahmatan lil alamin. Yang pertama, rahmat bagi manusia.
Islam mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan perdamaian antar sesama tanpa memandang agama, ras, dan suku. Yang kedua, rahmat bagi hewan. Umat Islam diajarkan untuk memperlakukan hewan dengan baik, tidak menyiksa, dan memanfaatkan dengan bijak. Yang ketiga, rahmat bagi alam. Islam menuntun manusia agar menjaga lingkungan, tidak merusak bumi, dan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab. Lalu ada nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama, toleransi dan saling menghargai, yaitu menghormati perbedaan keyakinan dan pandangan hidup. Yang kedua, ada keadilan sosial, yaitu menegakkan keadilan bagi semua, bukan hanya bagi kelompok tertentu. Yang ketiga, ada kemanusiaan universal, yaitu Islam menolak kekerasan dan diskriminasi. Yang keempat dan yang terakhir ada kepedulian terhadap lingkungan, yaitu menjaga alam, adalah bagian dari ibadah. Lalu ada contoh penerapan dalam kehidupan. Di antaranya adalah menolong tanpa memandang agama atau asal, bersikap ramah dan santun dalam pergaulan, menghindari kekerasan dan kebencian, lalu menjaga kebersihan dan kelestarian alam, serta menghormati hak orang lain dan berbuat adil. Itulah tadi materi yang kami sampaikan. Dadah.